Apakah benar Imam Ali meminta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceraikan Aisyah? Dari mana ini tahu bahwa Imam Ali meminta Rasulullah untuk menceraikan Aisyah? Dari cerita Aisyah sendiri. Aisyah mau mencari pembenaran kenapa dia melawan Imam Ali. Jadi kalau pakai bahasa Sunda, kehel atuh da. Manehna coba nganasehatan ka Kangjeng Nabi supaya abdi dicerai. Itu genah atuh. Gitu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Tapi ini peristiwanya rada panjang peristiwanya. Ada satu peristiwa yang disebut hadithul ifk. Peristiwa bohong, peristiwa fitnah. Ceritanya dari siapa? Dari Aisyah. Kata Aisyah. Kita bawa dulu cerita Aisyah nih. Sampai ahlu sunnah mengatakan dialah istri Nabi yang Allah sendiri menurunkan ayat untuk menjaga kesucian Aisyah, untuk menjelaskan bahwa Aisyah itu suci. Menurut ahlu sunnah, itu yang disucikan itu bukan ahlul bait, itu Aisyah. Itu juga sekaligus menjelaskan bahwa ahlul bait itu artinya istri Nabi. Innama yuridullahu liyudhibakum rijsa ahlul bait. Karena apa katanya? Menurut cerita Aisyah, satu saat Aisyah itu pergi berperang bersama Nabi. Aisyah diangkut dalam sakeduk. Sakeduk itu di atas unta. Di atas unta itu ada sakeduk itu yang dibawa. Dan di tengah perjalanan kami berhenti. Sakeduk itu diturunkan di bawah. Ketika itu saya mencari kalung saya yang hilang. Di situ cari kalung itu dan kembali lagi. Sakeduk itu sudah pergi dan seluruh rombongan itu pergi. Termasuk sakeduk saya itu yang membangkutnya di bawah. Karena waktu itu tubuh saya kata krempeng, kurus. Jadi orang itu ketika mengangkat sakeduk tidak tahu bahwa saya tidak ada di situ. Karena memang ada dan tidak ada sama karena tubuh saya kurus kata dia. Akhirnya saya tertidur di situ sampai datanglah Sofwan. Kata di belakang, biasanya di belakang pasukan itu ada orang yang memeriksa apa yang ditinggalkan. Sofwan itu menemui saya, beliau baca astagfirullah dan mengangkat saya ke atas untanya, kemudian saya diantarkan pulang ke Madinah. Setelah itu menyebar fitnah bahwa saya terlibat affair dengan, ini pakai bahasa sekarang, terlibat affair dengan Sofwan. Sampai Rasulullah pun mempercayai berita itu dan dia meninggalkan saya. Saya mengadu kepada ibu saya. Lalu kata ibu saya, udahlah biasa Aisyah, mungkin karena kecantikan kamu, maka istri-istri Nabi yang lain kata membuat skenario merekayasa peristiwa ini. Saya bawa ceritanya singkat aja, karena ini panjang. Kemudian Rasulullah kata meminta nasihat kepada dua orang. Rasulullah tuh konseling lah, konseling itu apa? Ya meminta datang, gimana ini mengatasi masalah rumah tangga ini kata. Biasanya Rasulullah jadi konselor, sekarang Rasulullah jadi konsele. Jadi orang yang dikonselingi. Dia memanggil, yang dipanggil itu dua orang, Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Kata Ali bin Abi Thalib, udah cerai saja, nanti Allah akan memberikan kamu istri yang lebih baik. Kata Usamah bin Zaid, tidak usah ya Rasulullah, saya percaya Aisyah tidak mungkin berbuat seperti itu. Dia ini perempuan yang baik. Sampai turunlah ayat bahwa itu hanya fitnah saja. Ayatnya di dalam surat An-Nur, saudara boleh baca. Seluruh tafsir di sini nih menceritakan peristiwa itu turun tentang Aisyah. Tetapi riwayat ini, riwayat dari Aisyah itu banyak yang mungkin harus kita ragukan. Mungkin nanti itu dalam edisi saya Al-Mustafa jilid berikutnya. Saya akan kritisi hadis ini. Pertama tahun Rasulullah perang itu, tapi itu terlalu panjang dibicarakan di sini. Kemudian apa betul Aisyah tubuhnya krempeng sampai tidak orang tahu. Tapi yang paling menarik ialah siapa yang diajak konsultasi oleh Rasulullah itu. Jadi konsultan Rasulullah dalam urusan rumah tangga itu. Imam Ali ya masuk akal lah. Imam Ali diajak berbincang tentang itu. Karena dia adalah kekasihnya, dirinya adalah diri Rasulullah. Tapi yang aneh itu Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid itu? Itu yang memimpin pasukan
Menjelang Rasulullah wafat, Usamah itu disuruh memimpin pasukan. Waktu itu usia Usamah, pada waktu Rasulullah wafat, usia Usamah itu 17 tahun. Jadi pada waktu peristiwa itu, kalau benar ada satu peperangan yang disebutkan Aisyah, dihitung dari tanggalnya, waktu Usamah diminta nasihat oleh Rasulullah untuk memecahkan masalah keluarga, Usamah itu kita hitung usianya, jadi waktu meninggal 17 tahun, dikurangi 3 tahun, itu perang Khaybar, dan itu terjadi sebelum perang Khaybar, jadi kira-kira 5 tahun sebelum itu. Jadi 17 dikurang 5, itu sama dengan 12 tahun. Itu Usamah yang baru berusia 12 tahun, belum punya suami, diajak konsultasi oleh Rasulullah untuk memecahkan masalah keluarganya. Itu salah satu di antara keajaiban dunia yang ke-9. Kok bisa itu Rasulullah yang maha bijak, yang maha arif lah, yang memiliki sifat fatonah, yang terpelihara dari dosa, meminta saran kepada Usamah bin Zaid yang waktu itu usianya baru sekitar 12 tahun. Min ujabil ujab. Itu di antara yang paling menakjubkan daripada segala yang menakjubkan. Sekiranya saya berjumpa dengan Siti Aisyah, saya akan bertanya, kenapa tidak dipilih yang lain aja itu, yang lebih dewasa lah untuk konsultasi itu, kenapa dipilih nama Usamah bin Zaid? Dan itu yang pertama. Belum lagi peperangannya tidak cocok dengan hitungan kita. Saya nanti akan menulis khusus tentang peristiwa itu. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pendek itu, apakah benar Aisyah ini kan?